Oke, kita semua tahu ledakan artificial intelligence atau AI lagi ada di mana-mana. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita mengubah semua hype ini jadi peluang bisnis yang beneran? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas ide-ide dan strategi buat Anda yang mau bangun bisnis berbasis AI. Yuk kita mulai dari angkanya dulu, biar kebayang skalanya. Di tahun 2030 nanti, nilai industri AI itu diprediksi bakal mencapai 1,8 triliun dolar. Ini lebih besar dari PDB kebanyakan negara di dunia loh. Jadi ini bukan sekedar tren sesaat. Ini adalah pergeseran ekonomi raksasa, dan kita ini baru di babak-babak awal. Dan jangan salah, ini bukan lagi cerita masa depan. Ini udah terjadi sekarang. Coba lihat deh, 89% usaha kecil ternyata udah pakai AI buat kerjaan sehari-hari. Entah itu buat nulis email, ngurusin media sosial, atau analisis data penjualan. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi perlu nggak ya pakai AI, tapi lebih ke gimana caranya biar nggak ketinggalan kereta. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari peluang gedenya, terus kita bedah ide-ide praktisnya, gimana cara mulainya, langkah demi langkah, dan yang terakhir, tantangan apa aja yang perlu kita antisipasi. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, pertama-tama kita fokus ke gimana AI bisa langsung bikin operasional bisnis jadi jauh lebih efisien. Ini berlaku buat bisnis yang udah jalan maupun yang baru memulai dari nol. Jadi pertanyaan kuncinya kan simple. Gimana sih caranya AI ini bisa bikin kerjaan kita sehari-hari jadi lebih baik, lebih cepat, dan pastinya lebih pintar? Nah, di sini kita bisa lihat contoh-contoh nyatanya. Ada chatbot AI, artinya pelanggan bisa dilayani kapan aja, 24/7, dan Anda jadi bisa tidur lebih nyenyak. Pemasaran yang lebih terarah, artinya uang iklan nggak kebuang sia-sia buat orang yang nggak tertarik. Deteksi penipuan, jelas ini buat ngelindungin aset bisnis Anda. Jadi intinya, ini bukan cuma soal efisiensi, tapi soal gimana cara membangun bisnis yang lebih cerdas dan tahan banting. Sekarang yuk kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Karena AI itu bukan cuma soal cari untung, tapi juga punya potensi buat ngasih dampak positif yang nyata buat dunia. Pertanyaannya jadi lebih dalam lagi nih. Apa mungkin teknologi ini justru jadi kunci buat kita mecahin masalah-masalah paling besar yang dihadapi manusia saat ini? Dan ini bukan cuma teori loh. Contohnya di India, AI dipakai buat bantu dokter di daerah terpencil mendeteksi TBC cuma dari hasil ronsen dada. Ini bisa mempercepat diagnosis dan menyelamatkan nyawa. Atau coba bayangin AI yang bisa memantau penggundulan hutan lewat satelit secara real time. Atau bantu petani pakai air dan pestisida seperlunya aja. Nah, ini AI yang punya tujuan. Potensinya bisa menyelamatkan nyawa manusia dan planet kita. Oke, sekarang kita masuk ke dunia yang lagi ngetren banget dan kayaknya paling deket sama kita semua. Dunia para kreator dan konten digital. Jadi, gimana sih AI ini, terutama AI generatif, mengubah total cara kita bikin konten, mulai dari artikel, gambar, video, sampai game? Di sini, AI bisa jadi senjata super buat para kreator individu, tapi persaingannya juga jadi super ketat. Kunci biar bisa beda dari yang lain itu cuma satu, temukan niche atau ceruk pasar yang spesifik. Jangan cuma bikin generator gambar biasa. Gimana kalau bikin AI yang khusus bikin latar belakang produk buat toko online, atau AI yang nulis deskripsi produk dengan gaya penulis fiksi ilmiah? Kuncinya, makin spesifik, makin kuat. Oke, idenya udah dapet ya. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara mulainya? Nah, ini dia panduan praktis buat Anda. Gini caranya, ada 5 langkah sederhana. Pertama, riset pasar dulu. Jangan sampai bikin sesuatu yang nggak ada peminatnya kan? Kedua, bikin rencana yang jelas. Ketiga, jujur sama diri sendiri. Perlu belajar skill baru atau mending cari partner. Keempat, seperti yang tadi kita bahas, fokus, cari niche Anda. Dan yang kelima, ini penting banget, dari hari pertama, pikirkan soal etika. Ini yang bakal bangun kepercayaan dan jadi fondasi kuat buat bisnis Anda ke depan. Tapi, kita juga harus realistis. Bangun bisnis AI itu nggak selamanya mulus. Penting banget buat kita tahu apa aja sih tantangan dan rintangan yang mungkin bakal kita hadapi di depan. Salah satu tantangan terbesarnya itu namanya bias algoritmik. Gampangnya gini, ini terjadi waktu AI membuat keputusan yang nggak adil cuma karena data yang dia makan itu mencerminkan prasangka atau bias yang udah ada di masyarakat. Nah ini dia sebab akibatnya. Di kiri itu penyebabnya, data yang udah bias dari sananya. Misalnya kita kasih data rekrutmen dari tahun 70-an ke AI. Hasilnya, di sebelah kanan, AI itu bakal belajar kalau peran pemimpin itu lebih cocok buat laki-laki. Istilahnya garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Makanya penting banget buat kita paham data yang kita pakai.
Dan bias itu baru satu masalah, masih ada tantangan lain. Anda sebagai pendiri bisnis harus mikirin gimana saya bisa melindungi data pelanggan. Siap nggak saya ngikutin aturan-aturan baru yang rumit kayak AIX di Eropa? Terus, di mana saya bisa nemuin talenta yang pas buat ngebangun ini semua? Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang butuh perencanaan matang. Jadi, setelah kita lihat semua peluang dan tantangannya, kita sampai di pertanyaan terakhir yang paling penting. Teknologi ini adalah alat yang sangat-sangat kuat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa kita buat, tapi apa yang seharusnya kita buat. Dari sekian banyak masalah manusia di dunia ini, masalah mana yang paling pantas kita selesaikan dengan kekuatan AI? Coba direnungkan ya.